Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai tindak pidana pencurian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari dan juga menimbulkan kerugian bagi para korban. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami pengertian, unsur-unsur, jenis, hingga sanksi pidananya. Tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang orang lain dengan bermaksud untuk memiliki barang hal tersebut secara melawan hukum. Nah, pencurian termasuk kejahatan terhadap harta, benda, ataupun objek yang menjadi sasarannya adalah barang milik orang lain. Nah, perbuatan ini dapat dilakukan secara langsung maupun berbagai cara yang bertentangan dengan hukum. Tujuan utama pelaku pencurian adalah memperoleh keuntungan dengan menguasai barang yang bukan miliknya tanpa izin pemilik yang sah. Dasar hukum pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan mengenai kejahatan terhadap harta benda. Dalam KUHP tahun 2023, pencurian tetap dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena merugikan hak kepemilikan seseorang. Pengaturan ini dibuat untuk melindungi masyarakat dari kehilangan harta benda serta memberikan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku tindak pidana. Unsur-unsur pencurian. Unsur-unsur pencurian ada 4. Yang pertama adanya pengambilan barang, dan yang kedua barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik hak orang lain, dan yang ketiga ada tindakan maksud untuk memiliki barang tersebut, dan yang keempat tindakan tersebut dilakukan secara melawan hukum atau tanpa hak. Jadi jika unsur-unsur keempat tersebut dipenuhi, maka pelaku dapat dipintai pertanggungjawaban pidana. Jenis-jenis pencurian. Dalam hukum pidana, pencurian memiliki beberapa bentuk atau jenis. Pertama, pencurian biasa, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa keadaan khusus. Kedua, pencurian dengan pemberatan, misalnya dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh lebih dari satu orang, atau dilakukan dengan cara membongkar dan merusak. Ketiga, pencurian dengan kekerasan, yang sering dikenal sebagai perampokan. Keempat, pencurian ringan yang nilai kerugiannya relatif kecil sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Contoh pencurian yang sering terjadi di sekitar kita yaitu pencurian sepeda motor yang diparkir di tempat umum. Contoh lainnya yaitu berupa pencurian telepon genggam, pencurian uang, dan pencurian barang berharga lainnya. Selain itu, pencurian juga dapat dilakukan melalui media elektronik seperti pencurian akses internet atau akses rekening seseorang. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis kasus. Dalam suatu kasus pencurian, aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa pelaku benar-benar mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Bukti-bukti dapat berupa rekaman CCTV, saksi, barang bukti, maupun pengakuan dari pelaku. Jika terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian, maka pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam KUHP. Faktor-faktor seseorang melakukan tindak pencurian. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini menjadi faktor utama biasanya karena adanya kebutuhan sehari-hari yang tidak terpenuhi. Yang kedua itu ada faktor lingkungan, seperti pergaulan, kesadaran hukum yang rendah, dan juga adanya kesempatan seseorang melakukan pencurian. Tetapi faktor-faktor di atas tidak bisa dijadikan alasan seseorang melakukan pencurian. Dampak pencurian. Pencurian menimbulkan berbagai dampak negatif. Bagi korban, pencurian menyebabkan kerugian material, rasa tidak aman. Tapi bagi masyarakat, pencurian dapat mengganggu ketertiban dan merugikan tingkat kepercayaan sosial. Sedangkan bagi pelaku, pencurian dapat mengakibatkan hukuman pidana, psikososial, dan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan di masa depan. Sanksi pidana. Pelaku tindak pidana pencurian dapat dikenakan pidana penjara maupun denda sesuai dengan jenis dan tingkat keparahan perbuatannya. Apabila pencurian dilakukan dengan cara kekerasan, dilakukan secara berkelompok, atau mengakibatkan kerugian yang besar, maka ancaman pidananya dapat menjadi lebih berat. Pemberian sanksi bertujuan untuk memberikan efek jerah sekaligus melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Pencurian adalah pelanggaran hukum yang merugikan pihak lain dan berakibat sanksi pidana. Untuk pencegahannya, kita perlu mengingat kesadaran hukum, meningkatkan keamanan lingkungan, serta memanfaatkan teknologi pengamanan seperti CCTV dan sistem kunci yang lebih kuat. Intinya, menghormati hak milik orang lain adalah kewajiban mutlak. Mari kita bersama-sama menghindari segala bentuk tindak pencurian dan demi ketertiban dan keamanan bersama.